Semenjak IPO, BCA telah menjadi perusahaan publik, yang artinya seluruh masyarakat Indonesia dapat membeli saham BCA dan menjadi pemilik bank tersebut. Lalu, apa sih definisi saham? Lebih untung mana? Beli saham perusahaan publik atau deposito di bank? Tahu nggak guys? Ketika kita beli saham, itu sama saja kita beli perusahaan. Jadi, kalau kita beli saham Bank BCA, sama saja artinya kita membeli Bank BCA dan menjadi pemilik bank tersebut. Jadi, walaupun kita hanya membeli satu lot atau 100 lembar saham BCA, tetap saja kita adalah pemilik Bank BCA, walaupun jika dipersentasekan kepemilikan saham kita hanya 0,00001% dari total saham Bank BCA. Jika pada tahun 2001 kita memiliki uang 20 juta rupiah, di mana setengah dari 20 juta tersebut dideposito di Bank BCA dan setengahnya lagi dibelikan saham Bank BCA, kira-kira berapakah uang kita sekarang pada tahun 2020? Berikut harga saham tertinggi dan terendah dari tahun 2001 hingga tahun 2019. Dan pada akhir tahun 2019, harga saham Bank BCA ditutup pada harga Rp33.425. Jika kita lihat, harga saham BCA selalu naik dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2003 dan tahun 2008, di mana tahun 2008 adalah tahun krisis finansial di seluruh dunia yang mengakibatkan hampir semua harga saham turun. Jika pada tahun 2001 kita membeli saham di harga tertinggi yaitu Rp379, maka per tanggal 1 Januari 2020, uang 10 juta yang telah kita investasikan di saham Bank BCA telah berkembang menjadi Rp879 juta, yang artinya telah mengalami peningkatan sebesar 8.700% selama 19 tahun. Dan jika pada tahun 2001 kita membeli saham di harga terendah yaitu Rp192, maka per tanggal 1 Januari 2020, uang 10 juta yang telah kita investasikan di saham Bank BCA telah berkembang menjadi Rp1,7 miliar, yang artinya telah mengalami peningkatan sebesar 17.225% selama 19 tahun. Jadi, keuntungan terendah yang dapat kita peroleh dari saham BCA adalah Rp879 juta, sedangkan keuntungan tertinggi yang dapat kita peroleh adalah Rp1,7 miliar. Berikut perbandingan hasil akhir dari deposito uang 10 juta rupiah di Bank BCA dan hasil akhir dari investasi 10 juta rupiah di saham Bank BCA dari tahun 2001 hingga 2019. Uang 10 juta yang didepositokan di Bank BCA telah berkembang menjadi 32 juta rupiah, sedangkan uang 10 juta yang dibelikan saham Bank BCA telah berkembang antara 879 juta hingga 1,7 miliar rupiah. Wah, berarti beruntung banget ya orang-orang yang sudah beli saham Bank BCA dari tahun 2001. Pasti kalian penasaran kan siapa pemegang saham Bank BCA yang beruntung tersebut? Pada tahun 2001, Republik Indonesia melalui BPPN adalah pemegang saham terbesar sebesar 59,71%, sedangkan publik atau masyarakat memiliki 33,16% saham BCA. Dan setelah itu, 3 orang dari keluarga Salim masing-masing memiliki kurang lebih 2% dari total saham Bank BCA. Keluarga Salim adalah pemilik Salim Group yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar seperti PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bogasari Flour Mills. Ada 2 keuntungan yang mereka dapatkan dari memiliki saham Bank BCA. Yang pertama adalah keuntungan dari dividen dan yang kedua adalah keuntungan dari kenaikan harga saham. Untuk yang belum tahu apa itu dividen, dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sedangkan Hartono bersaudara adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia dengan total kekayaan sebesar $37.3 billion atau kurang lebih setara dengan 522 triliun rupiah.
Jika kalian memiliki uang lebih untuk investasi, perusahaan publik apakah yang kalian mau beli di tahun 2020 ini? Jika pada tahun 2001 kita memiliki uang 20 juta rupiah, di mana setengah dari 20 juta tersebut dideposito di Bank BCA dan setengahnya lagi diberikan saham Bank BCA, kira-kira berapakah uang kita sekarang pada tahun 2020?